Sejak 1945, dunia tidak pernah sama lagi. Satu ledakan di Hiroshima mengubah cara pandang negara terhadap kekuatan dan mengubah cara dunia memandang ancaman. Hari ini, 9 negara diketahui telah memiliki senjata paling mematikan yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Bukan sekedar senjata, tapi alat diplomasi, alat gentar, dan simbol kekuasaan global. Dari Washington hingga Pyongyang, dari Moskow hingga Tel Aviv, kami akan membawa kalian untuk melihat 9 kekuatan nuklir yang ada di dunia. Selamat datang di Balance of Terror, The 9 Nuclear State. Rusia adalah pewaris utama program nuklir Uni Soviet dan hingga kini memegang jumlah hulu ledak nuklir terbesar di dunia. Program nuklirnya dimulai sejak uji coba pertama pada 1949 sebagai respon langsung terhadap monopoli nuklir Amerika Serikat saat itu. Doktrin nuklir Rusia menekankan kemampuan second strike dan modernisasi rudal balistik antar benua sebagai instrumen pencegahan di tengah ketegangan dengan NATO. Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang berhasil mengembangkan dan menggunakan senjata nuklir melalui proyek Manhattan pada Perang Dunia Kedua. Sejak itu, Amerika Serikat membangun triad nuklir, kombinasi rudal darat, kapal selam, dan pesawat pembom sebagai fondasi strategis pertahanannya. Amerika Serikat juga menjadi aktor utama dalam pembentukan rezim non-proliferasi global termasuk NPT. Cina menguji senjata nuklir pertamanya pada 1964 dan menganut kebijakan Null First Use, yang berarti Cina berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dalam konflik. Meski demikian, dalam dekade terakhir, Cina dilaporkan mempercepat modernisasi dan penambahan jumlah hulu ledaknya, memicu kekhawatiran negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Prancis mengembangkan senjata nuklir secara mandiri pada 1960 di bawah doktrin Force de Frappe sebagai simbol kedaulatan strategis yang tidak bergantung pada NATO maupun Amerika Serikat. Hingga kini, Prancis mempertahankan kapasitas nuklirnya sebagai satu-satunya negara pemilik senjata nuklir di Uni Eropa pasca Brexit. Inggris menjadi negara ketiga yang memiliki senjata nuklir dengan uji coba pertama pada 1952. Berbeda dengan Prancis, program nuklir Inggris
sangat terintegrasi dengan Amerika Serikat melalui perjanjian kerjasama pertahanan. Dan saat ini kekuatan nuklirnya bertumpu sepenuhnya pada armada kapal selam rudal balistik. India melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 1974 dengan sebutan Smiling Buddha yang secara resmi disebut sebagai ledakan nuklir damai. India bukan penanda tangan NPT dan mengembangkan doktrin no first use yang serupa dengan China, sambil terus memperkuat kapasitas nuklirnya dalam konteks rivalitas kawasan dengan Pakistan dan China. Pakistan mengembangkan senjata nuklirnya sebagai respon langsung terhadap program nuklir India dengan uji coba pertamanya pada tahun 1998. Berbeda dari India, Pakistan tidak menganut kebijakan no first use sehingga senjata nuklirnya dipandang sebagai instrumen pencegahan invasi konvensional dari India, terutama terkait sengketa Kashmir. Israel dikenal menganut kebijakan ambiguitas nuklir dan tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun membantah kepemilikan senjata nuklir. Meski demikian, secara luas diyakini bahwasanya Israel telah memiliki kapasitas nuklir sejak akhir tahun 1960-an sebagai bagian dari strategi keamanan dalam menghadapi ancaman eksistensial di kawasan Timur Tengah. Korea Utara adalah negara nuklir paling baru dan paling kontroversial keluar dari NPT pada tahun 2003. Kemudian melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun 2006. Program nuklir Korea Utara dijadikan alat tawar-menawar diplomatik sekaligus jaminan bertahannya rezim di tengah sanksi internasional yang terus meningkat. Dari 9 negara yang telah kita telusuri, satu benang merah terlihat jelas. Senjata nuklir lahir bukan dari satu alasan yang sama, melainkan dari 9 konteks sejarah yang saling terhubung satu sama lain. Semua bermula dari Rusia dan Amerika Serikat, dua kekuatan yang saling mengejar sejak Perang Dunia Kedua. Membangun arsenal raksasa bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan lawan tidak akan pernah berani menyerang lebih dulu. Ketegangan itulah yang kemudian menyebar ke Eropa, mendorong Inggris dan Prancis untuk membangun kapasitas nuklir mereka sendiri. Inggris memilih merapat erat pada Amerika Serikat, sementara Prancis justru menegaskan jarak, membangun kekuatan yang sepenuhnya berdiri sendiri sebagai simbol kedaulatan. Sementara itu, di sisi lain dunia, Cina menempuh jalan yang berbeda. Ia mengembangkan senjatanya bukan untuk berperang lebih dulu, melainkan sebagai jaminan bahwa ia tidak akan pernah bisa didikte. Namun, kebangkitan Cina ini justru memicu efek berantai. India merasa perlu menyeimbangkan kekuatan di kawasannya sendiri. Dan begitu India resmi menjadi negara nuklir, Pakistan pun tidak punya pilihan selain mengikuti langkah yang sama, demi menjaga posisi tawarnya di tengah sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun. Pola yang sama juga terlihat di Timur Tengah, tempat Israel memilih jalan yang paling senyap dari semuanya. Tidak pernah mengakui, tidak pernah membantah, namun tetap disegani justru karena ketidakpastian itu sendiri. Dan di ujung rantai ini, berdiri Korea Utara, negara paling muda sekaligus paling terisolasi dalam daftar ini, yang menjadikan senjata nuklirnya bukan sekadar alat pertahanan, melainkan satu-satunya jaminan bertahan hidup bagi resimnya di tengah tekanan dunia internasional. Jika kesembilan kisah ini kita satukan, akan terlihat bahwa senjata nuklir tidak pernah benar-benar berdiri sendiri sebagai persoalan teknologi atau kekuatan militer semata. Ia selalu menjadi cermin dari rasa aman sebuah bangsa dan pada saat yang sama menjadi sumber ketidakamanan bagi bangsa lain. Karena ketika suatu negara membangun kekuatan, negara tetangganya akan merasa terancam, lalu ikut membangun kekuatannya sendiri. Dan siklus itu terus berulang, saling menyambung dari Eropa hingga Asia Selatan, dari Timur Tengah hingga semenanjung Korea. Di tengah rezim non-proliferasi global seperti NPT yang berusaha menahan siklus ini, dunia sebenarnya masih bertumpu pada satu hal yang sangat rapuh, yakni kepercayaan bahwa setiap negara akan tetap rasional
dan memilih untuk tidak pernah benar-benar menekan tombol itu. Selama kepercayaan ini masih dijaga, keseimbangan dunia bisa bertahan. Namun, begitu saja retak, seluruh rantai yang saling terhubung ini berisiko runtuh bersamaan. Itulah potret sesungguhnya dari 9 kekuatan nuklir dunia, bukan 9 cerita yang terpisah, melainkan satu jalinan sebab akibat yang terus membentuk wajah keamanan internasional hari ini dan mungkin untuk beberapa dekade ke depan. 9 negara, 9 sistem, satu kesimpulan yang sama. Senjata nuklir tidak pernah benar-benar soal ledakan, Tapi soal siapa yang berani menekan tombol lebih dulu. dan siapa yang memilih untuk tidak menekannya sama sekali. Data ini bukan sekedar arsip sejarah. Ini adalah cermin dari bagaimana rasa aman satu bangsa Bisa menjadi ancaman bagi bangsa lain. Dan selama 9 sistem ini masih terus aktif, Dunia akan terus hidup dalam suatu garis tipis antara pencegahan dan kehancuran. Terima kasih telah menonton video kami Balance of Terror dengan Nuklir State. Istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing.